Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di doa pagi online pada kesempatan hari ini. Mari bersama-sama setiap kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang malam Tuhan jagai kami. Kami bangun dalam kondisi yang baik dan tiba saatnya kami akan naikkan ucapan syukur kami. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagi, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Ku milikmu, selamanya bagimu. Ku milikmu, selamanya bagimu. Selama-lamanya bagimu Tuhan, sampai memutih rambut kami. Kami mau tetap menyembahmu, tinggikan, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kini la 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 la, Maya daya
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Ya la 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 la. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya bagi-Mu. Ku milik-Mu selamanya bagi-Mu. Ku milik-Mu selamanya bagi-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh naikkan pujian kami, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan subtema menuai dan mengelola berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi antara kata menuai dan mengelola ini Bapak Ibu Saudara pastinya saling berkaitan erat di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang dimana kita dipercayakan Tuhan untuk kita menerima, bahkan kita menjadi ahli waris daripada kerajaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tentu memiliki kerinduan yang sama. Bagaimana caranya agar kita dapat menuai dan dapat menjadi pengelola tentu saja yang baik daripada berkat-berkat Tuhan yang pastinya dipercayakan di dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Judul perikop, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat pertama sampai ayat yang ke-5, kita tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki sumber segala berkat, sumber segala kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat menjadi penuai dan menjadi pengelola dari berkat Tuhan, pastinya kita juga harus mengerti bahwa Tuhanlah yang menjadi pemilik atas setiap berkat-berkat yang ada di dunia ini. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 24 ayat yang pertama tadi,
bahwa dikatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi tidak hanya berkat Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan itu memiliki semuanya yang ada di dalam dunia ini. Dan pastinya setiap kehidupan kita juga pun itu ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, cara untuk kita menuai dari berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan di dalam setiap kehidupan kita, ada dua hal yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini. Cara yang pertama, bagaimana kita dapat menuai berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah orang yang bersih tangan dan hatinya. Jadi poin yang pertama untuk kita dapat menjadi seorang penuai dari berkat Tuhan adalah tangan dan hati kita itu bersih di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, yaitu motivasi kita itu harus benar-benar di hadapan Tuhan itu motivasi kita benar, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada hal lain yang kita kerjakan selain kita mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan katakan semuanya, apa yang kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita, berkat, baik itu secara jasmani dan rohani, ataupun di dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini, caranya adalah motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Karena mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Tentu saja ketika motivasi kita benar di hadapan Tuhan, maka berkat-berkat yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita, kita pun dapat menuainya juga dengan cara yang benar Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Tuhan memberikan kepercayaan kita untuk melayani di dalam kehidupan kita, itu semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan berarti kita ingin dipandang orang atau kita ingin memiliki jabatan di dalam setiap pelayanan kita. Jadi dengan motivasi yang benar di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan didapati menjadi penuai-penuai dari berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu poin yang kedua, bagaimana cara kita dapat menjadi penuai dari berkat-berkat Tuhan? Yang kedua adalah kita tidak berkompromi menyalahgunakan berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi ke Mazmur pasal yang ke-24 di bagian 4 bagian yang B. Dikatakan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi yang kedua, hal yang harus kita kerjakan untuk kita dapat menjadi penuai dari berkat Tuhan. Yang kedua adalah kita tidak berkompromi untuk menyalahgunakan berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam setiap kehidupan kita, banyak cara-cara yang dunia kerjakan untuk dapat melakukan segala cara supaya dapat menerima akan berkat-berkat berupa uang, berupa materi dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana caranya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk kita mengelola akan berkat daripada Tuhan? Bagaimana untuk kita tidak mengikuti cara-cara dunia yang pada akhirnya itu akan menjerumuskan kita di dalam suatu permasalahan. Jadi untuk kita dapat menjadi pengelola atau menjadi penuai dari berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, pastinya kita harus memiliki cara pandang yang benar terhadap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, berkat yang kita peroleh pada hari ini itu semuanya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata hanya karena Tuhan mempercayakan berkat itu di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau menjadi penuai dari berkat Tuhan yang baik dalam kehidupan kita.
Lalu poin yang kedua yang dapat kita renungkan yaitu bagaimana caranya untuk kita mengelola berkat yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu adalah cara untuk mengelola berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Poin yang pertama tentu saja kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan atas berkat-berkatnya. Kita buka di dalam Lukas 19 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Amin. Jadi poin yang pertama yang dapat kita kerjakan untuk kita dapat mengelola berkat yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Poin pertama adalah kita dapat menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat dipercaya oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara? Dengan kita setia di dalam setiap perkara-perkara kecil di dalam setiap kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, berkat yang kita terima hari ini pastinya ketika kita setia di dalam berkat-berkat yang kecil, pastinya Tuhan akan mempercayakan bahkan menambahkan berkat-berkat yang besar di dalam setiap kehidupan kita untuk kita kelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Oleh sebab itu, untuk kita mengelola berkat Tuhan, maka kita harus dapat menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Lalu poin yang kedua yang dapat kita lakukan untuk kita dapat mengelola berkat Tuhan yang dipercayakan dalam setiap kehidupan kita, yaitu adalah kita setia dan fokus kepada Sang Pemilik berkat. Jadi poin yang kedua, bagaimana caranya kita dapat mengelola berkat yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, yaitu dengan cara kita memiliki kesetiaan dan fokus kepada Sang Pemilik berkat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 25 ayat ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi yang kedua ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan berkata kepada setiap kita, untuk kita dapat mengelola berkat yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak hanya setia, tetapi Tuhan berkata kepada hambaku yang baik dan setia. Jadi ketika hidup kita itu baik dan setia di pemandangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita pastinya akan bersiap menerima tanggung jawab dan berkat yang lebih besar di dalam setiap kehidupan kita untuk kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sadari bahwa waktu, talenta dan berkat yang kita terima, bahkan kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini, itu semuanya hanya anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana berkat-berkat Tuhan itu akan ditambahkan dalam setiap kehidupan kita, maka kita harus naik level di hadapan Tuhan. Bukan hanya sikap hidup kita, tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, kita mau fokus kepada Tuhan, Sang Pemilik berkat yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk dapat kita kelola dengan baik. Maka dengan demikian saya yakin dan percaya berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat yang lainnya yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, itu akan dipercayakan kepada setiap kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita rindu untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan, sehingga kita juga akan dipercayakan Tuhan untuk kita menerima akan berkat-berkat yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa pagi hari ini Bapa.
Jadikan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya Tuhan untuk mengelola berkat-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, mari Kau tolong setiap kami pada pagi hari ini, secara khusus setiap kami yang mengikuti doa pagi online ini Bapa. Biarlah dalam setiap hidup kami, Tuhan taruh akan hikmat-Mu untuk menyertai dalam hidup kami, sehingga Kau dapati kami menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar baik dan setia di dalam pemandangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kehidupan dan aktivitas kami pada pagi hari ini, dan kami menyerahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.